Halo teman-teman sobat pengusaha kuliner, ketemu lagi dengan saya Mas Bukin Pradana dan saya masih ditemani oleh Pak Giri Buwana, pakar Ghost Kitchen. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan jualan di GoFood ataupun di GrabFood, gitu ya Pak Giri ya. Nah, kadang-kadang kita kalau menggunakan aplikasi itu hanya sesuai kebutuhan sebagai pengguna. Padahal di balik aplikasi itu, kalau kita masuk ke dalamnya, itu ada angka-angka yang bisa membentuk satu statistik gitu ya. Ada artinya lah gitu. Baik aplikasi yang kita pakai, misalkan GoFood gitu ya. Kita kan kalau pengguna kita pakai GoFood. Di belakang layarnya si pemilik restorannya itu ada aplikasi GoBiz. Ya. Nah, kalau data ini kita satukan, itu sebenarnya kita bisa menaikkan omset jualan kita. Apakah dari sisi pembelinya otomatis menaikkan omset ya, jualannya makin banyak gitu ya. Ya, betul. Apakah dari sisi produk yang ada ataukah kita mendevelop produk yang lain. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Giri nih tentang otak-atik database atau dalemannya GoFood. Oke, ya. Pak Giri, di area mana aja nih yang kita bisa setting atau kita lihat gitu ya, untuk melihat sebenarnya jualan kita ini sudah optimal atau masih bisa dibesarin lagi? Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita coba melihat dari sisi fitur yang ada di GoFood-nya customer ya. Karena kita kan mencoba mengukur sebenarnya bagaimana customer melihat tampilan ataupun apa yang ada di dalam GoFood. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa mengukur sebenarnya ketertarikan customer di daerah tertentu itu berdasarkan data yang muncul dari setiap merchant yang ada di dalam aplikasi. Nah, ini sebenarnya memang ada satu penelitian tersendiri oleh teman-teman kalau mau mengukur kira-kira sebenarnya di daerah itu tuh yang paling best seller produk jenis apa saja misalnya, sehingga kita bisa memahami ternyata yang paling diminati adalah jenis produknya ini. Di luar itu tentu ada brandnya, brand itu berarti itu adalah kompetitor kita kan, saingan kita. Nah, kalau kita saingan kita kan kita bisa mencari informasi tentang dia ya, mungkin kita nggak bisa tahu berapa data angka penjualannya, tapi kita bisa melihat apakah dia itu diminati oleh customer atau tidak. Nah, itu muncul dari review customer juga sebenarnya. Jadi customer itu kan selalu mereview. Ada satu proses akhir pada saat kita bertransaksi di GoFood itu kita mereview drivernya dan mereview si outletnya, restorannya. Nah, di situ muncul kan kita ngasih bintang ya sama komentar betul. Gitu ya. Nah, komentar itu kan tidak, kalau ke driver kan hanya bintang saja. Tapi kalau di resto itu kan ada reviewnya yang kita tulis tiga pilihan. Bisa itu karena produknya yang berkualitas atau enak, bisa karena harganya terjangkau, bisa packagingnya bagus, bisa higienis. Ada beberapa lagi yang customer tuh mereview itu. Nah, itulah yang bisa kita baca. Nah, review itu masuklah ke yang bintang-bintang itu. Berarti kita ngelihat bintang berapa gitu ya? Betul. Jadi pada saat customer melakukan review itu muncul tercatat di aplikasi itu. Di bintang itu reviewnya ada ratingnya pada angka, kalau ada angka yang muncul, dan ada apa saja sih sebenarnya yang direview oleh customer dari pilihan tadi. Itu kalau diklik kan muncul tuh orang ngasih bintang berapa, terus kalau ada komen ada komennya gitu ya. Bukan komen sebenarnya, itu tadi yang direviewnya. Kriterianya. Customer tuh milih apa, puasnya kepada si brand itu, kepada resto puas atas apa. Nah, kalau teman-teman senang sama statistik bisa dikumpulin tuh satu-satu tuh. Dari sejumlah bisa ada 50 restoran di situ dikumpulin reviewnya apa. Kalau dibikin rata-rata akhirnya muncul di daerah sekitar situ tuh sebenarnya orang senang produknya yang enak, misalnya senang yang higienis, senang yang packagingnya bagus. Nah, kita bisa mengarah strategi kita tuh ke arah kebutuhan marketnya seperti itu. Jadi kita mesti ngelihat di situ restoran di sekitar situ itu yang favorit apa aja misalkan gitu atau yang paling laris apa. Kita klik satu-satu tuh. Iya, satu-satu. Memang ini pekerjaannya lumayan. Lumayan. Kalau dalam istilah bisnis itu istilahnya adalah market fit. Jadi produk kita tuh harus sesuai dengan market. Nah, itu yang saya bilang
Kebanyakan kan udah daftar GoFood, GrabFood, ya udah jualan gitu Ya, kan. Nggak itulah. sampai mengotak-atik itu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan Kubis bisa ngasih informasi yang banyak, akhirnya teman-teman bisa lebih strategisnya lebih baik. Oke, berarti dari GoFood itu kita analisa ya beberapa restoran. Tuh, analisa. Nah, biasanya itu nyambung nggak sih dengan internal kita di aplikasi GoBiz kita, itu bisa kita analisa nggak itu Pak Giri? Bisa. Jadi intinya kita memang harus menganalisa dua wilayah. Satu dari sisi aplikasi yang ke customer menilai apa, dan kedua ke dalam internal kita. Nah, internal kita kan ada database transaksi di internal kita. Produk apa sih yang paling banyak terjual? Produk apa sih yang penjualannya paling tinggi? Secara teori harusnya pasti sama antara market butuh apa dengan database yang ada di internal kita. Jadi kalau misalnya di daerah sekitar situ selalu adalah istilah GoFood itu adalah value for money, orang selalu mencari harga murah, orang selalu mencari misalnya yang packagingnya bagus, kita bisa jadi mungkin heran, loh kok sama gitu dengan apa yang terjadi di internal kita. Itu sebenarnya statistik itu kan real. Jadi kurang lebih seperti itu, bisa artinya nyambung dengan kalau memang misalnya kita belum optimal, ya kita coba sesuaikan ke arah apa yang direview oleh customer. Kan gampangnya gini ya, biasanya orang itu kalau daerahnya itu banyak orang kayanya, harga nggak masalah. Ya, betul. Kalau daerahnya di situ banyak menengah ke bawah, mungkin yang dicari itu yang murah-murah lah gitu, itu atau value for money tadi kan gitu ya. Nah berarti kan satunya ngomongin harga, kalau bisa harganya murah. Yang kedua ngomonginnya kualitas, baik itu kualitas rasa atau packaging atau higienitas atau apa gitu ya. Nah setidaknya secara kasat mata kita itu bisa membandingin kali ya, di daerah situ tuh banyak orang elitnya menengah atau ke bawah. Betul. Terus kita bandingkan dengan aplikasi gitu ya. Betul. Jadi proses kita optimal atau tidak, bisnis kita omsetnya bagus atau tidak, itu memang satu rangkaian proses. Jadi bisa pada saat kita mau buat outlet baru melakukan analisa itu. Jadi kita masuk ke satu wilayah yang kita sudah tahu sebenarnya pasarnya tuh butuh apa. Nah itu bisa semua diambil data itu dari aplikasi GoFood. Belum buka restoran kita sudah analisa tahu, dulu. Iya, nah masalahnya banyak teman-teman yang sudah terlanjur buka restoran. Nah, bisa jadi kan salah lokasi gitu kan. Sebenarnya minimal kita bisa meminimalisir. Kalau sudah terlanjur buka restoran satu tempat, pertanyaan saya, sudah pernah di-review belum customernya sekitar sini? Nah, kalau belum, coba review aja. Sehingga mudah-mudahan masih cocok. Kalaupun tidak cocok, kita tahu sebenarnya customernya itu sebagian besar atau statistiknya menyatakan mereka tuh butuhnya ini. Kalaupun produk kita tidak ada yang seperti itu, kan kita bisa bikin produk baru. Jadi misalkan di daerah situ butuh harganya yang lebih murah, kita develop produk lagi yang harganya lebih murah. Persis seperti itu. Atau dibalik, daerah situ daerah orang mahal, kita jualannya terlalu murah. Nah itu kaitan sama brand, tapi brand kita sudah terlanjur terbangunnya, brand image-nya seperti apa. itu strateginya berbeda lagi. Gitu. Tapi setidaknya dengan lihat database yang tadi, kita tahu posisi kita nih. Sudah benar, perlu direview. Kalau memang sekarang sudah benar, gaspol. Tinggal bikin strategi marketingnya, strategi bikin produk baru, itu banyak yang bisa dilakukan. Tinggal dipromosiin, lihat video sebelumnya yang tentang bagaimana mempromosikan GoFood ya atau Grab. Betul, banyak sekali. Ya. Oke, teman-teman, udah jelas belum nih ngomongin database? Setidaknya review-review tadi itu bisa membentuk statistik baik di aplikasi GoBiz ya internal kita maupun pakai aplikasi GoFood. Oke, selamat mengotak-atik, bikin statistik. Yang nggak suka ya mau duit apa enggak? Kalau mau duit ya kita kan sukanya duit. Ya kalau seandainya teman-teman nggak bisa ya nyuruh orang atau karyawannya yang bisa. Itu bayar konsultan. Pak Giri mau nggak Pak Giri? Kalau seandainya mungkin merasa susah atau restorannya udah banyak, Pak Giri ini juga bikin pelatihan ya Pak Giri? Ya betul, kita ada beberapa pelatihan termasuk coaching klinik terkait hal-hal yang kita bahas tadi. Untuk lebih detailnya. Ya, yang kepingin beli bukunya Pak Giri tentang Ghost Kitchen, bisa juga hubungin di Instagram ghostkitchen.idn. ghostkitchen.idn ya. Sama komen di bawah ini, teman-teman pengen belajar apa tentang bagaimana mengoptimalkan bisnis kulinernya. Saya tunggu komennya dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share ke
grup-grup teman-teman yang kepingin bisnis kulinernya makin bagus. Oke, Pak Giri terima kasih. Ya. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi.